Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa melakukan amaliyah ibadah dalam rangka melakukan sebuah akselerasi dan percepatan untuk mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Ahad pagi kita baca kitab hadis Arba'in An-Nawawi dan kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-29 tentang amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga, sekaligus menjauhkan kita dari neraka. Kita baca langsung hadisnya, karena ini bulan Ramadan, insya Allah nanti waktunya agak panjang sedikit. Kalau biasanya kultum hanya 7 menit, insya Allah ini nanti sampai 1 jam. Setuju kok kabeh padha mendelik nih. Sampai 1 jam kurang 40 menit nggih secukupnya. Kita baca hadisnya, al hadisu tasi'u wal isrun. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an adimin wa innahu la yasiru ala may yassarahu Allahu alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama tudfi'ul ma'an nar was-salatu ar-rajuli fi jawfil lail. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta idza balagha ta'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umutihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islam wa umuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisanihi qala kaffa alayka hada. Fakultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim au qala ala manajirihim illa hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Panjang sekali hadisnya, tapi menarik hadis ini. Terjadi dialog antara Rasulullah dengan sahabat Mu'adz bin Jabal.
Mu'adz bin Jabal berkata, aku berkata, atau tepatnya aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dullani anil amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku akan satu perbuatan yang yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Luar biasa sekali yang ditanyakan itu bukan bagaimana kiat bisnis yang sukses, bukan bagaimana cara kaya yang cepat, tetapi bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Bukankah ini kesuksesan yang hakiki ketika orang itu diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Ini yang ditanyakan oleh sahabat Mu'adz mumpung ketemu Rasulullah. Hebat sekali. Yang ditanyakan urusan-urusan akhirat. Maka Rasulullah kan menjawab, sa'alta an syai'un adzim, yang kamu tanyakan ini urusan besar ini, bukan perkara main-main. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini jawaban pertama Rasulullah. Syarat masuk surga jelas, iman kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Baik itu syirik dalam masalah-masalah rububiyah ataupun uluhiyah. Jadi murni. Kalau di dalam surat Kahfi kan dijelaskan itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin perjumpaan dengan Tuhannya, liqa, ketemu dengan Allah, maka hendaklah ia beramal yang soleh dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Ta'ala dengan apapun dan dengan siapapun. Ini yang pertama. Kemudian setelah kita menguatkan iman, mendirikan sholat, membayar zakat, dan puasa di bulan Ramadan, serta pergi haji ke Baitullah. Tentunya untuk haji ini man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Ini kan standar. Jawaban Rasulullah ini sungguh-sungguh merupakan satu penjelasan yang gamblang sekali, bahwa 5 rukun Islam inilah yang merupakan standar seorang muslim kalau ia ingin masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, al-abwabul khair? Tentu sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Pintu-pintu kebaikan, asyamu jannatun, puasa itu perisai, puasa itu dinding, puasa itu benteng. Dan sedekah itu tutfi'ul khati'at, sedekah itu akan memadamkan al-khati'at, kesalahan-kesalahan, sebagaimana api yang dipadamkan oleh air. Luar biasa. Jadi sedekah itu selain tutfi'ul bala, penolak bala, juga tutfi'ul khati'at, akan menghapus dosa-dosa kita. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keterangan lanjutan tentang keutamaan kebaikan as-sholatu rajulin fi jawfil lail, dan sholat malamnya seseorang di ketika lebih-lebih sepertiga malam yang terakhir, yang ketika itu yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunia. Allah Ta'ala turun menantang hamba-hambanya, may yad'uni, siapa berdoa kepada aku kabulkan, siapa minta sesuatu kepada aku beri, siapa minta ampunan, aku ampuni. Seraya Rasulullah membacakan surat As-Sajdah ayat 16 dan 17, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum anil madaji'i, ila akhiri ayat. Punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidurnya, artinya bangun di tengah malam. Ini suatu keutamaan. Ini suatu cara yang cepat seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk muraqabah, melakukan satu pendekatan diri kepada Allah taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasan beliau bahwa pokok segala perkara adalah Islam.
Jadi apapun itu solusinya Islam ini. Islam ini sudah menjawab seluruh solusi dan tantangan hidup dan kehidupan manusia ila yaumil qiyamah, sampai nanti akhir zaman. Islam tidak akan ketinggalan zaman. Islam akan mampu menjawab tantangan zamannya. Maka kita harus bangga menjadi orang Islam. Ishadu bi anna muslimun. Jadi apapun kita, Islam itu solusinya. Punya masalah apapun, Islam memberikan jalan keluarnya, way out-nya. Dan tiang-tiangnya adalah sholat. Dalam hadis yang lain, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi bangunan keislaman seseorang ini akan kuat ketika dia memperkuat sholatnya. Sholat yang fit, sholat yang nomor 1, yang berkali-kali saya sampaikan, tentu memenuhi 3 unsur. Di awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Ini akan memperkuat bangunan keislaman kita. Maka orang itu diukur dari sholatnya. Bagaimana ia merespon suara adzan itu. Kalau bersegera, kemudian berjamaah, ini menunjukkan bahwa orang ini keislamannya kokoh. Tapi kalau sholatnya diundur-undur, ya sekalipun secara hukum fikih sah karena masih masuk waktu sholat, tapi kalau diundur-undur ya berarti seperti itulah kualitas kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana posisi kita di hadapan Allah, kita bisa menjawab bagaimana kita memposisikan Allah dalam hidup kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, berarti kita mulia di hadapan Allah, kan begitu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, ya Ibrahim, apa cara sampai anda itu diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai kekasihnya? Wattakhadahu Ibrahim khalila. Ibrahim itu kekasihku, kata Allah. Satu di antara jawaban Nabi Ibrahim adalah beliau menjawab, ittakhadhu amrullah ala amrin ghairi. Aku selalu menomorsatukan urusanku dengan Allah di atas yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya boleh nomor 2, boleh nomor 3, boleh nomor sekian. Sehingga walaupun bara api kayak begitu, kan Nabi Ibrahim oleh Allah diselamatkan. Jibril datang, wahai Ibrahim, kamu butuh bantuanku. Nabi Ibrahim dengan akidah yang kuat, bukan karena kesombongan, bukan, tapi karena akidah yang mantap, beliau menjawab, amma ilaika la. Terima kasih Jibril, kalau kepada anda aku tidak butuh apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dampak dari menomorsatukan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Maka hidup kita akan ditata oleh Allah Ta'ala. Namanya orang hidup punya masalah, pasti Pak. Problematika hidup dan kehidupan, lebih-lebih hidup di akhir zaman ini, yang oleh Rasulullah digambarkan kaki to'ilailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Tetapi ketika orang itu bersandarnya kepada Allah kuat melalui sholat, maka di situ akan ada pertolongan Allah. Yakinlah, pasti ada. Bentuknya terserah Allah. Saya lanjutkan hadisnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, jagalah lisan, karena banyak orang nanti akan disiksa karena lisannya. Jadi lisan ini dalam peribahasa Arab dikatakan sogirul jirmi adimul jurmi. Bentuknya kecil tapi dampaknya besar. Ada peribahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang itu kalau kepingin selamat, ya jagalah lesannya. Karena lesan yang kecil ini bisa berdampak besar. Omongan itu bisa berdampak luas. Lebih-lebih kalau yang ngomong itu tokoh agama, ngomong semua agama sama. Ini karena lesan, satful lisan. Lesan kepleset, ngomong sedikit dampaknya besar. Maka satu di antara orang yang dirindukan oleh surga nanti di akhirat hafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Termasuk para penceramah, para mubaligh, jangan ngomong tanpa dasar. Hati-hati Pak. Menyampaikan sesuatu itu harus ada dasarnya, lebih-lebih urusan agama. Karena lisan itu akan dimintai pertanggungan jawab. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang saya baca tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, nomor hadis 2616. Nanti bisa dicek. Dan juga oleh Ibnu Majah, nomor hadis
3973, derajat hadisnya hasanun sahihun. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, kita lihat betapa cita-cita tinggi para sahabat itu adalah surga. Ya, walaupun nanti di akhirat ada yang lebih indah daripada surga itu. Apa itu? Berjumpa Allah. Itulah puncak kebahagiaan seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia itu berhadapan face to face dengan Allah. Dan itu nanti akan terjadi dan diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan itu kepada orang yang beriman. Wujuhi yauma idin nadirah, wajah mereka ketika itu berseri-seri bahagia. Ila rabbiha nadirah, karena ia memandang Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti bisa diberi kesempatan berjumpa dengan Allah. Luar biasa, kita tidak bisa membayangkan. Makanya nikmatnya surga saja sudah dinyatakan oleh Rasulullah, a'adatu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra fi qalbil bashar. Allah janjikan bagi orang-orang yang soleh itu surga yang nikmatnya tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terbersih dalam hati manusia. Itu nikmatnya surga. Belum lagi berjumpa dengan Allah. Maka para sahabat itu cita-citanya itu bukan urusan dunia yang sepele. Ya, kita di dunia harus kaya, iya, tapi kaya yang manfaat. Kita di dunia harus jadi pejabat, merebut kekuasaan mungkin boleh, tapi untuk kemaslahatan umat. Begitu maksudnya. Bukan kemudian keterangan ini kita pahami secara apatis. Wes gak usah sugih, gak usah jadi pejabat, akhirnya dipegang orang lain. Tetap orang Islam harus kaya, iya, tapi kaya-kayanya model Utsman bin Affan. Islam harus memegang tampuk kekuasaan, tapi kekuasaan semacam Rasulullah ketika memimpin Madinah, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya yang untuk kemaslahatan umat. Sehingga dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kematian adalah keniscayaan. Maka sesungguhnya yang ditakutkan bukan kematian itu, tetapi hidup sesudah mati itu. Bagaimana nasib kita? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya aku akan bayar tuntas pahala kebaikan kepada hamba-hambaku itu yaumal qiyamah, nanti di akhirat. Maka dunia bukan tempat menerima balasan amal. Puncaknya apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sementara dan menipu. Oleh karena itu, marilah lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai ahli surga. Keluarga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari fitnah akhir zaman. Kita semua, sehingga nanti kita beserta keluarga kita, saudara kita, jamaah akan bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kita saling bertanya satu sama yang lainnya. Ketika kita sudah berjamaah seperti ini, makanya sholatul jamaah ini akan menumbuhkan hayatul jamaah. Sholat berjamaah akan menumbuhkan hidup berjamaah yang nanti kita akan bertemu insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terlalu panjang Bapak Ibu, ini sebenarnya masih banyak penjelasannya. Karena demikian istimewanya hadis Rasulullah itu. Satu hadis kalau dipaparkan bisa sampai berjam-jam. Tergantung jenengan betah napa mboten. Lek kula nggih insyaallah mboten betah lek suwe-suwe poso ya. Kok moro ngelak kok. Mungkin cukup itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit ini. Kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain.
Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.